Saudaraku, pemadaman listrik yang terjadi di sebagian besar wilayah Provinsi Aceh dalam beberapa hari terakhir menimbulkan keresahan dan juga kerugian yang dialami oleh masyarakat. Sehingga banyak warga dari Provinsi Aceh ini yang menuntut pertanggungjawaban dan juga kompensasi dari PT PLN Persero itu sendiri. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Saudaraku, pemadaman listrik yang melanda sebagian besar wilayah Aceh dalam beberapa hari terakhir menimbulkan keresahan hingga kerugian besar bagi masyarakat. Banyak warga menuntut PT PLN Persero memberikan tanggung jawab dan kompensasi. Menanggapi hal itu, General Manager PLN Unit Induk Wilayah atau UID Aceh, Muzakir, menegaskan kompensasi akan diberikan sesuai aturan yang berlaku. Untuk kompensasi ada peraturan menteri yang mengatur itu. Kompensasinya nanti setelah ada hasil investigasi, ujar Muzakir usai menerima kunjungan Komisi 3 DPRA di kantor UP2D Aceh, Merdati, Banda Aceh pada Rabu 1 Oktober. Aturan tersebut tertuang dalam Permen ESDM nomor 2 tahun 2025 yang merevisi Permen ESDM nomor 27 tahun 2017 tentang tingkat mutu pelayanan dan biaya penyaluran tenaga listrik oleh PLN. Dalam bilet itu dijelaskan, kompensasi dapat diberikan jika pemadaman terjadi akibat kelalaian atau human error. Namun, bila penyebabnya di luar kendali PLN seperti bencana alam atau gangguan teknis, kompensasi tidak bisa diberikan. Muzakir menambahkan, PLN terus berupaya memperbaiki sistem kelistrikan dan kini sudah masuk tahap ke-7 atau tahap akhir. Ia meminta doa masyarakat agar pasokan listrik segera kembali normal. Soal penyebab gangguan, ia menyebut investigasi masih berlangsung. Namun temuan awal menunjukkan adanya masalah saat pekerjaan dan interkoneksi Biren Arun bersamaan dengan gangguan teknis di PLTU Nagan Raya. Ia juga mengungkapkan total pasokan listrik di Aceh mencapai 1013 MW dengan kebutuhan beban puncak 614 MW. Artinya tersedia cadangan 399 MW. Namun cadangan tersebut hanya bisa dimanfaatkan bila unit PLTU Nagan Raya 3 beroperasi lebih dulu, disusul Nagan 2 dan 4 untuk menjaga kestabilan sistem.